2024 itu hidup itu sudah merasa bersyukur banget ya, karena kondisinya memang waktu itu parah. Demikian 22 sampai 24 itu agak ya. Selamat siang teman-teman, selamat tahun baru 2025. Ketemu lagi dengan Marto. Kali ini adalah vlog pertama di 2025, sekalian ngirim barang ke JNE, JNT dan ke Shopee. Ini juga jadi pengiriman perdana di tahun ini. Gimana kabarnya? Pasti kalian baik-baik saja, karena bisa melewati 2024 itu sudah keren, nggak bisa dibilang mudah ya. Jadi asal kalian tuh masih hidup sehat ya bersyukurlah. Demikian, karena ngeluh itu butuh energi. Lebih baik buat bekerja saja energinya. Demikian. Jadi apa nih kira-kira resolusi kalian nih 2025? Nambah apa? Karena kalau saya 2024 itu hidup itu sudah merasa bersyukur banget ya, karena kondisinya memang waktu itu parah. Demikian 22 sampai 24 itu agak menakutkan. Jadi 2025 hampir tidak pasang target gitu. Jadi yang penting sehat, bisa beraktivitas, tidak menyusahkan. Seperti itu teman-teman. Jadi selamat tahun baru dan selamat datang juga PPN 12%. Gimana? Harga rokok kalian sudah naik belum? Nah, jadi kalau rokok tidak masuk yang dibebaskan dari 12 itu ya kayaknya mereka tidak tahu rakyatnya seperti apa. Tidak mengenali rakyatnya, rapopo lah. Demikian. Gimana? Apa kalian kesulitan bayar pajak? Kok nanyanya gitu loh? Karena saya mengalami itu. Demikian kok yang ngebreak apa itu? Tahu bulat, yang satunya bola. Jadi poin pertama kita masuk ke sini, terus ke apa namanya, agen kurir JNE. Tapi nggak tahu JNE itu singkatannya apa, aku lupa. Kita berada di bawah jalan tol. Terus ya depan ini sekarang kita di bawah jalur kereta cepat. Posisi kita di jalan Motoha. Nah, udah sering nongol ini jalan. Kesini sebentar, ya tutup. Apa harus ke pusat? Oke lah, kita ke pusat. Jadi kita nikmati saja, nggak usah ngeluh. Kalau di situ tutup ya ke tempat lain. Di tempat lain nggak buka ya sudah, nggak usah ngirim. Soalnya hidup tetap berjalan mau mereka buka atau tidak. Seperti itu. Jadi tidak usah subjektif. Wah aku rugi, aku untung. Mengalir saja. Oh, bahkan kita nggak ada juga dunia ini masih jalan kok. Jadi jangan terlalu mudah ngerasa rugi ya teman-teman. Seperti itu. Jadi nikmati saja. Itu barusan mungkin masuk ke frame ya. Ada apa namanya, tunawisma di situ. Sering ada yang ngasih baju, tapi ujung-ujungnya ya dia nggak pakai baju lagi. Tapi ya sudah, maunya gitu kok. Kita nggak bisa menilai dia dengan otak waras kita, karena mungkin beliau juga sedang tidak berada pada kewarasannya. Repot toh. Civic, nah ini masih ada mobil Jakarta di sini, berarti masih pada liburan ini. Lah kalian liburan kemana nih? Nah, depan jalan berarti giliran kita. Bener kan? Yang terdekat dari sini adalah Shopee. Oke, kita menuju
Itu depan ada SPBU, itu sering ada anak Vespa yang pakai apa namanya motor ekstrim seperti gubuk, suka ada di situ. Minggu-minggu lalu mereka beberapa hari ada di sana. Aku mau mendekat tapi nggak enak karena postur saya ini mencurigakan. Dengan rambut gondrong dan tinggi besar pasti dikiranya nganu, pasti dikira begini dan begitu. Jadi ya dilihat dari jauh saja. Nah di situ Shopee itu buka jam 2 siang, jadi kadang-kadang pembeli nanya, "Mas kok belum dikirim?" Lah kan kita juga nunggu agennya buka dulu. Ya betul. Aku parkir tengah karena sebelah kiri bolong. Nah, privasi kita arahkan ke bawah. Baik. Terima kasih. Ya, ini toko. Nah, kita hargai privasi, syuting ke bawah. Nah, harus tahu bahwa semua orang ada maunya sendiri-sendiri. Aku nggak mau nongol di videomu. Kamu siapa emangnya berhak? Lah, ini JNE, ini JNE, ini Tokopedia. Oke. Kalau motornya pakai kopling tangan, enak, nggak usah ngengkol. Kalau pas macet di jalan, aduh, tanganku ternyata belum pulih, masih lemes. Colokin. Lalu gigi 1 atau gigi 2 dorong. Lalu jalan. Mau aki tekor juga tidak apa-apa, jalan terus. Ya segini ya. Kita sekarang mengarah ke JNT. Nah ini satu ke kiri satu ke kanan nih. Nggak apa-apalah, sesekali menikmati jalan ke barat dan ke timur, karena Soekarno-Hatta itu nggak mendukung untuk tidak ngebut. Harus ngebut, yang ngebutnya Marta seberapa. Balik ke sana lagi. Kita nanti di depan jalan Soekarno-Hatta kita belok kiri. Di sana sebenarnya juga ada Shopee, tapi takutnya yang di sana itu lebih lamban daripada Shopee yang tadi, belum buka. Nah, balik lagi nanti ke tempat yang tadi. Ya di sini ya, lari ya paling minimal 60, ya 50 lah. Di bawah 50 kita ganggu lajunya orang lain. Lah padahal aku tuh nggak seneng laju segitu. Nyantai 40, 50, 50, 60 boleh, tapi ketika dipaksa harus 60, 75 itu aku nggak happy. Walaupun motornya baru atau motor lama, tetap aku nggak happy ketika harus lari di atas 60. Nah bobotku kan di atasnya orang-orang ya teman-teman. Jadi kalau ngerem itu ya, kalau sama-sama pakem ya tetap aja beban remnya masih lebih berat. Kadang kalau pas mudik itu istriku bilang, pantatku sudah sakit gitu ya, mending sakit pantat daripada jatuh sakit sekujur tubuh. Pelan-pelan, yang penting sampai tujuan, tidak mencelakai diri sendiri maupun orang lain, kan seperti itu. Bukan sekedar pindah tempat, karena pindah tempat itu tidak sulit. Anda di pinggir jalan ngambro aja, nanti paling-paling diangkut ambulan sampai rumah sakit itu juga berpindah tempat, iya kan? Jadi logikanya berpindah tempat sesuai yang dituju dengan selamat, begitu katanya. Aku selalu tergoda kalau melihat itu jalan layang itu pengen naik, padahal yang dituju ada di bawahnya.
kita lewat jalur bawah. Nah, koplingnya berat. Sudah waktunya memikirkan apa itu namanya, kampas rem, kampas kopling. Kalau apa namanya, kopling depannya apa namanya, sentrifugal, ini masih difungsikan jadi koplingnya itu semi ya, jadi bilangnya kopling banci seperti Force One zaman dulu. Hanya saya pakai ketika pindah gigi atau bikin manuver yang sulit atau di banjir, aku mainkan koplingnya. Melewati banjir disuruh gigi satu, ngegasnya kecil, ayo padam. Tapi kalau kopling manual, oke lah, gigi satu nggak apa-apa, mau gigi dua nggak apa-apa, gerungin aja yang kenceng. Sepertinya sudah buka, itu berdampingan JNT dan Shopee. Nah, aku jadi harus parkir secara salah ini. Nggak apa-apa, kalau wajib salah ya salah aja, salah tanpa disuruh. Tapi ini kan bukan berbuat salah tanpa tujuan alias iseng. Ya, makasih. Langganan. Bahkan sudah mau tutup juga kalau aku yang datang, yang lain ditolak aku diterima. Tapi juga pernah aku ditolak di situ. Ya, JNT itu kalau dia sudah over itu dia langsung tutup pintu. Orang lain nekat paketnya dilempar dari luar. Ya kan aku kenal dia, masa aku mau melemparkan paketku dari luar, malah jadi aku yang ditolak, gak kebagian. Kita akan balik arah. Sebenarnya lebih baik posisinya begini. Agak melawan arah dikit lebih enak. Ya. Wah, aku takut lewat sini. Kalian lihat seperti itu takut enggak? Melihat laki-laki tatoan, melihat perempuan yang cantik ya nggak takut, paling mimisan. Maksudnya ya begitulah. Tapi nih yang begitu bisa bikin mimpi buruk. Dan namanya takut mau gimana? Aku dulu pernah ngontrak. Ternyata tetanggaku itu ya salah satu dari mereka. Pas libur ngumpul 25 orang, aku nggak berani keluar kamar. Kebayang loh. Cantik tapi ketika pas bercanda rame kayak bapak-bapak ngumpul. Lah, di situ saya bertakon-takon, bertanya-tanya, kita posisinya di dekat jalan layang yang tadi. Kalau temenku bilang motor nggak pernah dipakai ngebut, nanti pas butuh ngebut nggak bisa. Ya bener. Nah memang, karena kalau sering dibentak kan, ada pola gesekan di kampasnya itu bikin dia nyangkutnya kenceng, walaupun ujung-ujungnya yang menghancurkan. Tapi kalau selalu ditarik secara halus, ya tahu kan, seperti ngamplas, tetap saja. Bedanya kalau sering dibentak dia lebih responsif. Ngono, aku dulu pernah waktu pakai Beat, masih barulah kira-kira, dipinjem sama temen. Setelah dipinjem temen, digas itu langsung pengen lari kenceng aja. Jadi ternyata motor itu ngikutin karakter pemiliknya, karakter yang pakai. Dia dipakai sama aku tuh belum ada sebulan, narik gas pelan, ngelepas gas pelan, karena kan motor itu ngambil dari Kebumen, dipakai di Bandung. Supaya pinggang tidak sakit, yang bonceng, kita narik gas pelan-pelan, terus nurunin gas pelan-pelan kayak gini. Nah, jadi antara ngegas dan tidak ngegas itu kurvanya tidak boleh patah, jadi pinggangnya enak.
dipakai sama orang lain yang modelnya ngebentak-bentak. Nah, balik ke aku lah, ini kok motor jadi liar. Ternyata pola pemakaian temanku itu menghasilkan gesekan yang baru, yang lebih gigit. Kemarin juga waktu beli otomatis kopling piringannya itu, aku pakai kok licin. Akhirnya aku buka, aku amplas. Habis itu baru gigit. Orang semuanya baru, waktu itu aku modalin kopling ganti semua satu set. Ya rumahnya, ya aluminiumnya, sampai kampas dan otomatisnya aku ganti habis, waktu itu habis 700-an. Lari berapa ini? 60 kurang dikit. Untung rame jadi nggak perlu ngebut. Walaupun pengen agak kenceng tapi bukan berarti pengen lari 70 juga sih. Kalau kayak gini kan ada alasan untuk tidak usah kenceng-kenceng. Ini yang diwaspadai, suka nongol tiba-tiba. Hijau teman-teman, sangat terang sampai rambu nggak terlalu kelihatan. Atau mataku saja yang masih belum sempurna kembali. Nah, plat segitu aku masih bisa melihat angkanya, oke lah. Lumayan bagus, disyukuri saja. Nih, banyak pohon gini mana JNE. Kalau malam sih kelihatan ada lampunya, kelip-kelip. Ini. Kalau aku berasumsi itu mobilnya JNE, terus aku ikutin apa nggak nyasar. Nah, di sini di belakangnya Grand. Anakku dia pengennya malah motor apa namanya itu, Super Cup, minta Super Cup warna hijau pak gitu. Grand aja yang rada muda, enggak, Super Cup hijau. Ada, karena menghargai privasi lagi, kita arahkan ke bawah. Tidak fungsi. Ini juga tidak fungsi. Apa ini masih hari libur apa? Ya, Shopee. Ya, terima kasih. Nah, beres. Habis ini pulang, ngurusin apa ya? Kalau nggak loading coil, ngurusin komputernya si kakak ini berarti.